Kalau nggak cicilannya banyak, wah ya banget. Sumpah, di atas batas minimal 2 digit. Lu pernah nggak sih menyesali nih ketika lu dapat gaji besar? Oh. Pernah nggak? Oke. Oke. Vision. Cinta. Oke. Apa yang pakai bisik? Oke. Wah, Gini aja. Tuh. Kamu. Oh iya iya. Gimana depannya? Apa sih mau? Oh iya dari B. B minor. Kamu Lagi jauh rindu lagi. ABT aku. Ay ay ay. Kamu lagi rindu lagi. ABT aku. Ay ay ay. Apa sih maumu? Kenyataannya menjelaskan kamu. Ay 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 ay. Ay ay ay. nggak bisa kan? Matrix Motivation. Kalau lama-lama sama kalian ini, Gua lagi solo. musikalitas gue turun. Cuma gue bikin album rumit-rumit kemarin. Jadi kita mau bahas, kan banyak nih teman-teman yang penasaran di luar sana. Berapa sih gaji netizen? Berapa sih gaji netizen? Salah. Berapa sih gaji netizen? Berapa sih gaji menjadi seorang session player? Siapa dulu nih? Harusnya lagunya uang, bukan hawa tercipta di Oh. dunia. Epic modulation lagi. Uang. Wow, lagi-lagi uang. Wow, uang. Wow, lagi-lagi uang. Uang. Oke, Wah, ada itu tutinya ya. Itu genre apa itu, Bang? Itu genre Aib Show. Cuma ada di Aib Show. Genre seperti ini ya. Cuma ada di sini. Oke, bukan option namanya kalau tidak mendatangkan uang. Uang, betul sekali. Itu yang penting, itu yang penting. Lu pernah pasti pernah kan dapat DM atau dapat Ya, komentar. sering gitu banget, kan. ya. Sering nggak gue balas sih. Kalau lu emang nggak tahu di mana buka DM kan. Itu kadang tuh orang-orang tuh sering tanya, Ya. Bang, berapa sih bang gaji lu kalau jadi session player? Kepo banget ya. Ih, Salah satu hal yang parah ya. Nggak sopan itu. iya benar. Iya, tapi rada bingung pertanyaan yang seperti Mimi itu. Kalau ditanyain gaji berapa, aku sih apa coba ditanyain gajinya berapa? lu iya, gue tuh sering banget. Tapi gue mau jawab gimana? Ini kan hal yang privacy. ya. Hal yang menurut gue sih hal yang Private beach. Private area. Gua waktu itu gua pernah waktu itu di salah satu konten gitu karena mereka nanya gitu. Akhirnya gua sebutkan secara overall gitu. Jadi secara overall tuh per bulan berapa sih? Bukannya aset pada lu ya? akhirnya Aset lu bukan. nggak ada gitu. Gajinya. Tapi waktu itu karena kan fluktuatif ya kalau kayak kita gini mah. Iya. tetep- Nah itu dia perlu diketahui, kita tuh sebenarnya sama kayak pekerja freelance, That's session right. player ya khususnya. Freelancer ya. Nih tapi sebelum kita membahas gaji, Ya. uang, Hmm. kita membahas ini dulu, pengalaman sih. Oke. Pengalaman lu selama session main dengan musisi dan artis lah. Yang lu nggak bisa lupain tuh sama siapa? Pasti ada dong. Ya. Siapa deh? Bani dulu. Yang gua nggak bisa lupain ya pastinya sama almarhum Bung Glenn Fredly and The Baku Cakar sih. Itu nggak terlupakan sih. Tetep. Kenapa, Bang? Karena gue menonton mereka waktu itu, gue jadi band pembukanya mereka, band reguler. Mereka manggung di cafe yang dimana gue reguler di situ, dan gue melihat mereka kayak astagfirullah. Azab. Yuk.
Iya sama Bung Glenn, karena gue pernah ngebuka mereka dan gue lihat situ kayak wow, suatu hari nanti kalau main bareng mereka seru kayaknya. Dan itu terjadi 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian. Itu lo bermimpi terus atau Ya ngayal sih, ngayal. Walaupun kayaknya nggak mungkin ya. Waktu itu kayak nggak mungkin sih, nggak mungkin ya. Tapi apa itu menjadi mungkin? Ya itu sih, tekad sih. Tekad dan usaha. Oh sama Dewa 19 dong. Oh Dewa 19 ya. Pengalaman yang sangat amazing sekali sama beliau itu. Jadi semuanya sih sebenarnya, cuman memang ngapain? Biasa. Ngapain? Dia ada di cekin ya. Mana duit gua gitu. Karena Pasti dia bilang ini gua mau motong anak-anak aib yang mana nih ya. Iya Yang mau gitu. gua potong. Enggak bisa. Gua ada kelupaan sesuatu. Ya kan. Ya, sama banyak sih, cuman yang Nggak direkam suaranya dari tadi, berarti kan suaranya kecil guys. Ini nih YouTuber 200.000 kayak gini nih. Lanjut. ya, sekarang Ade. Apa gua? Pengalaman sama musisi siapa yang lu nggak bisa lupain? Pasti kan ada. Banyak sih. Iya kan? Banyak itu. Sorry ya, Bal. Nggak ada artinya gitu banyak itu. Apa? Bukan aib show. Bukan aib show. Kalau kita tidak bisa. Enggak sih, gue kayak semua yang gue main semuanya tuh berkesan ya, berkesan. Kalau buat gue. Wah, tanpa kesan, tanpa kehadiranmu ya. Tanpa kesan, tanpa kehadiran ini gimana sih? Verdem. Bahasa Inggris verdem itu. Udah ada ya belum yang nemuin artinya ya? Itu di episode Blackpink itu. Tanpa kesan, tanpa kehadiran. Ya iyalah. Oke. Iya, lu nggak tanya gue ya. Sialan. Emang nggak usah ditanya kalau dia. Ya Bal, lu sama siapa Bal? Loh kan pasti gitu. Template gitu. Pasti di sini Bani nanya. Udah mulai Nggak usah, kebaca ya. Template Anjing. banget ini. Ya. Apa? Lu sama siapa? Lu sama siapa, Bal? Kalau gue tuh yang maksudnya ini secara vibe manggung ya. Oke. Kalau secara vibe banyak. Ketika di atas panggung nih ya. Hah? Yang gue tidak pernah rasakan tuh waktu gue sama Om Iwan Fals. Gue udah nampak. Iya sih. Yang dia ditolak lama di Semarang. Teman-teman. Anak Semarang gitu. Gua langsung diinjek kaki gua. Kusuk. Kaki gua langsung diinjek, katanya jangan gitu di Kan sini. diedit kan? Kemarin gue nyebutin namanya si mantannya itu. Diedit lah. Ya itu sih, itu pengalaman manggung gue yang ketika di atas panggung tuh gila ya. Itu Ya, kayak ada rakyat Iya sih, Indonesia berkumpul tuh di Gua situ kalau gitu. Jadi lu pasti wah. Ya kalau misalnya kita ngeband sama apa ya istilahnya penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi millennials gitu ya. Ya. Itu ya menurut gue tuh penontonnya tuh kita udah tahu kan. Oh ini anak SMP, ini anak SMA. Tapi kalau begitu pas gue manggung sama Iwan tuh gue kaget. Ini penontonnya tuh nggak kayak seperti biasa yang gue lihat loh. Rakyat Indonesia. Gitu. Ini siapa ya? Itu mancing iklan Fiesta ya. Kalau vibe banyak sih. Gue yang paling gak bisa lupain waktu itu manggung Sandrenalin. Setiap Sandrenalin. Sama siapa? Sandrenalin bareng Raisa, bareng Isyana. Kebetulan waktu itu tiap tahun pasti main tuh Raisa dan Isyana tuh. Gitarisnya lo? Gue tanya lah, siapa lagi yang kalau gue gak bisa? Bisa ada siapa? Siapa? Felix? Yang Jai? Itu teman-teman aku. Enggak, jadi waktu itu Sandrenalin tuh kenapa berkesan karena hotelnya dikasih yang Mewah ya? mewah. Terus habis itu Emang juga yang hotel nggak mewah tuh yang ada kan biasanya kan kalau penyanyi minta dipisahin tuh sama playernya, ya kan? Nanti penyanyi di hotel mana, kitanya di gubuk mana gitu kan? Kayak kamu udah ngampleng nih kapan? Ini masuknya ya Allah. Bentar mas, tunggu jam 2 siang. Gue kangen Itu. banget sih masa-masa seperti itu. Iya sih. Semenjak Korontos nggak ada lagi men. Tapi kangen banget sih ya. Iya kan? Ini kalau flashback ke masa lalu ya. Oke. Lu pernah menyangka nggak kalau misalnya lu main musik dibayar? Gue udah nyangka. Masa? Karena gue waktu itu berangkat emang niat hidup di musik.
waktu itu ya. Dan cari uang. Iya, makanya gue udah nyangka ntar suatu saat gue akan dibayar. Lu, Ban? Gue sih nggak menyangka kalau ternyata kan dulu kan pikirannya kita mau ngeband kan, punya band gitu. Nah, gue menyangkanya bahwa kita akan punya band, gue akan punya band sendiri, bawain lagu sendiri gitu. Album gitu, dan dibayar di situ. Ya. Oh, gue juga tuh. Ya, kan pasti gitu. Ternyata ada kerjaan session player ini dan ternyata amazing juga gitu. Alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah ternyata. Kalau gue sih kagak ada yang nanya. Kita belum nanya dong. Sabar dong. gue gak mau template gitu. Iya. Oke. Gitu. Iya. Gue gak mau template. Ayo kita metric modulation. Lo gak mau cerita cerita gue? Iya, mau. Bosan. Lihat konten lo bosan. Tapi kalau gue tuh dari dulu ya gak pernah mikir sebenarnya. Oke. Nggak pernah mikir, maksudnya Punya pikiran, Iya, bener banget. Bukan aib so kalau kita Bukan kan. Aisyah, kita nggak bisa menampilkan pikiran Iqbal ke sini. Aduh, ya Allah. gue nggak pernah tuh mikir. Maksudnya ya gue main ya udah main aja. Jadi dari dulu tuh gue nggak pernah mikir ntar gue dibayar sekian. Oh iya. Oh, kalau itu enggak, iya, beda dong. Ini kan lu kan Masih kita masih pertanyaan. tuh mau dibayar 5 juta ya sekali syuting. Nggak mungkin lah. Bukan maksudnya bukan gue. Kalau lu kan emang kebayang nih 10 tahun lagi gue main gitar akan mendapatkan sekian ratus juta. Enggak, gue lah. mikirnya kayak suatu saat kayak pekerjaan ini akan ngehidupin gue. Kalau gue pikirannya gitu. Itu yang gue nggak pernah kepikiran deh. Oh. Jadi lu asal main aja gitu ya. Iya gue. Dompet. Begal. Gue sih nggak pernah kepikiran itunya tuh. Oke, nanti musik akan menghidupi gue suatu hari. Iya. Nggak pernah. Ya gue selalu mengalir aja sih apa yang ada di. Ya udah, paling gede gaji lu berapa? Paling Kan gede. ini biar jadi clickbait lo. Berapa? Sama Iwan Fals atau Mas Bontot, ayo. Pasti diedit nih ntar. Kalau lu berapa deh biasanya? Paling gede ya? Sebulan lu pernah mendapatkan sebulan berapa? Oh, Pak? sebulan. Iya, Banyak lah berarti. Lumayan. lumayan. Berapa? Dari manggung doang ya? Iya. Adalah. Kalau gua Oh. ya kan. Berapa, Bang? Oh. Gila ya? Ya kan? Bisa lu. Iya, gua segitu kira-kira. Kalau gua segitu biasanya. Gila banget ini acara anjing. Acara nggak jelas anjing. Loh, ini kan buat menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau nanya, pertanyaan gue gini. Kenapa setiap orang selalu mempertanyakan gajinya? Menurut lo kenapa? karena mereka kepo atau mereka bisa jadi motivasi. Oke Ya. ya. Oke, gitu. Itu benar tuh, motivasi. Ya. Wah ini tapi kalau seumpamanya nggak sesuai ekspektasi terus bakal Iya. bakal kayak ternyata nggak sesuai ekspektasi nih, kayak gitu. Nah tuh Ban, kalau lu gimana? Kalau nggak sesuai ekspektasi? Ya itu tadi, makanya itu yang dibilang Iqbal bahwa ketika lo menjalani sesuatu, kalau bisa sih jalanin aja dulu, nanti lo Iya. akan ketemu tempatnya gitu. Baru di situ lo bisa mungkin istilahnya nge-rate harga lo, mungkin ya, Iya. lo mungkin. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa nggak sih? Oh nggak apa-apa banget. Seorang musisi itu Sangat nggak apa-apa. Pada akhirnya nggak apa-apa ya. Sangat nggak apa-apa. Akhirnya dulu beberapa tahun lalu gue kayak ya udahlah gitu. Nah sekarang pada akhirnya menurut gue nggak apa-apa. Tapi lu lihat orang gitu. Misalnya kalau kayak Iqbal gitu atau Ade ngajakin, ya udahlah. Cuman harusnya mereka sebagai teman tahu biasanya Ya, gitu. benar. tahu diri ya. Harusnya temen karena lu temen bukan berarti lu murahin gue, Iya, jangan enggak. gitu. Gua enggak kayak gitu. Betul. Gue event yang rekaman album kemarin gue bayar normal. Senormal-normalnya harga temen waktu itu nyesan. Tapi kalaupun ternyata waktu itu budget gue ngepres umpamanya atau ini harus diakalin, gue selalu kayak nawarin barter. Ya. Atau kalau enggak gue bayarnya nyicil. Oke, tapi tetap lu mengusahakan Tetap pengusaha. Iya harus. agar itu. Karena apa ya? Menurut gue tuh kalau bukan kita yang menghargai pekerjaan kita dan teman-teman kita, siapa lagi gitu loh. Ya, benar. Istilahnya kan pekerjaan kita sekarang itu bukan nggak dihargai ya, maksudnya tuh masih abu-abu di kalangan beberapa
orang dan juga mungkin di bank mungkin kalau umpamanya ya kayak lu mau ngajuin KPR itu istilahnya kayak rada susah lah waktu itu ya, tapi katanya zaman sekarang sih udah dipermudah. Gampang kok. Udah gampang ya? Gampang. Kayak kemarin gue beli di Pondok Indah sih gampang. Musola itu. Bisa itu loh. Kiranya ke musola. Sosokan Pondok Indah. Saya sapi aja minta kami yang beliin. Tapi Bani duitnya banyak ya? Banyak. Gila sih. Bani kalau nggak cicilannya banyak kuahnya banget. Sumpah. Tapi dia yang milih cicilannya banyak. Bani ini cicilannya di atas di atas batas minimal 2 digit. Pokoknya 5 kali lipatnya UMR lah. Tapi balik lagi, menurut gue kalau seumpamanya ini temanya tentang ditanya gaji berapa, menurut gue bayaran lo itu akan sejalan dengan kualitas lo. Iya, betul. Menurut gue. Jadi kayak umpamanya lo tanya gajinya berapa sih bang, gini, ngapain lo harus bingung tanya gajinya orang. Tapi menurut gue kayak ya lo istilahnya improve kualitas diri lo aja. Dengan itu istilahnya itu apa ya, nilai dirinya itu juga akan naik. Banyak kok yang kayak gitu, banyak banget dari teman kita yang datang dia awalnya masih berapa, sekarang dia udah bisa naik. Dan menurut gue itu sangat normal karena ibaratnya gini, lo datang ke suatu kontraktor gitu, gue pengen bangun rumah kayak gini, bentuknya kayak gini ya, yang gayanya gaya lo banget lah gitu. Oke, dikerjain pasti beres, wajar dong dia pasang tarif. Iya. Kualitas menentukan harga ya. Kualitas menentukan harga. Jadi sebenarnya itu tadi yang harus dipertimbangkan adalah ya lo mendingan sekarang pikirin kualitas lo dulu deh sampai pantas gitu lo mencapai ke situ. Jadi jangan pikirin motivasi itu jangan duitnya gitu ya. Karena kalau di dunia kita tuh apa ya, di dunia session terutama ya kayak gitu tuh yang bisa, mungkin ada yang tanya gini lah, terus kita kapan harus naikin atau apa. Menurut gue ya kalau di dunia kita itu omongan by omongan, ya nggak sih? Iya, pada akhirnya emang. Iya, ya itu kayak kualitas aja sih deh. Kayak akhirnya ini aja udah beres. Nah dari situ lo kayak istilahnya. Iya, ibaratnya FR istilahnya. Evertiman. FR tuh. Everything. Field report. Jadi misalnya lo main sama si A nih. Ini bahasanya berat banget ini. Nah itu bahasa pijet ya. Anjing gue baru nggak. Kayak pernah baca Kaskus kan. FR berapa gan? Anjing baru nggak gue. 8,5 gitu. Enggak, udah lama. BOBS 9 face gitu ya. Anjing lu kan. Bangsa. Apa ya? Gue tadi nunggu ada yang nggak ada yang ngasih dia. Gue nggak pernah sih. Cuma gue suka baca kan. Gue lugu banget kan soalnya. FR tuh. Jadi gue nggak tahu bahasa yang gitu-gituan. Ya jadi istilahnya ya laporan, misalnya lu main sama si A, kalau misalnya lu bagus gitu, nanti biasanya nyampe ke artis B, si ini mainnya bagus loh, lu kapan-kapan aja gitu. Terus itu nanti mencar tuh gitu. Dan juga jangan pernah menjadikan kalau semuanya lu udah ganti ini ya, gila bagusan ini. Iya. Iya sih bener sih. Itu ibaratnya lu umpamanya mau naik mobil, lu tinggal milih mau naik Pajero Sport, mau naik Fortuner, atau mau naik Expander. Masuk di Toyota nih bang. Ayo dong, masuk dong. Toyota Mitsubishi. Aku ada lagu buat saya bang. Toyota. Patrick Indonesia lagi ya. Kayak gitu. Karena beberapa kan masih ada yang ngerasa kayak kok lu ini sih nggak main lagi sama ini gitu. Karena apa? Hello guys, kita di sini adalah freelance. Dan tidak ada baper-baperan. Freelance itu ibaratnya kayak sang artis kepingin ngerjain proyeknya sama ini, tiba-tiba dia bisa juga kayaknya gue lebih cocok yang ini. Iya betul. Nah ini nih nggak boleh istilahnya, kok lu nggak sama gue sih? Iya. Tidak bisa. Dan di session player itu nggak ada, ada beberapa yang sistemnya kontrak. Jadi ada yang sering nanya juga nih, itu di kontrak nggak sih bang? Jadi sama sekali di session player itu bisa dihitung jari lah, sama 5 jari nih yang dengan sistem kontrak tuh bisa dihitung jari. Tapi selebihnya semua freelance. Jadi ya terserah mereka, hari ini mau pakai Bani, besok enggak, ya nggak apa-apa. Bener. Dan itu sering terjadi, misalnya pas rekaman pakai siapa, pas live baru pakai bandnya, itu biasa banget. Itu sering terjadi biasa. Jadi apa-apa banget. kadang kan suka ada tuh yang kadang
nanya, bang, ini kan dia udah dikontrak. Ya netizen Indonesia. Makanya Kontrak kemarin tau gak sih ada yang data review Microsoft yang bilang netizen Indonesia paling gak sopan? Ya kan? Karena gini, beberapa kalau seumumnya gue bukan ngebandingin ya, gue juga diceritain sih kalau ngelihat yang di apa namanya tuh di beberapa musisi luar tuh mereka saling support, ya nggak sih? Nah pas saling support itu tadi kayak wow keren banget, tapi beberapa ada juga yang kayak mungkin kayak ini apa namanya itu padahal dia biasa aja ya gini-gini tapi kok bisa ya. Nah itu tuh yang menurut gue kayak jangan lakukan itu, karena gue pernah kayak gitu. Terus habis itu gue dinasihatin sama si senior tuh kayak kalau kamu lu seperti ini terus lo nggak akan pernah maju selamanya. Waktu itu yang bilang gue adalah Denny Casmala, gue enak banget. Betul. Apa sih? Duh, gue gak suka ada settingan. Dapat ini harus diedit, bro. Yang ini harus diedit ya. Maksudnya lu itu terus baru gua gitu. Katanya lama sama Andre Taulani. Nggak bisa ngerti bahasa-bahasa. Katanya injek Nanti maksudnya lu gini dulu terus dia ngomong baru gua gitu. Ya udahlah, kita nggak berbakat main gini. Tapi lu pernah nggak sih menyesali nih ketika lu dapat gaji besar jutaan rupiah, terus lu pernah nggak berada di posisi anjir kemana ya duitnya ya? Pernah nggak? Iya pernah banget, itu sering terjadi. Cuman memang ya pada akhirnya istilahnya rezekinya ya udah ketakar segitu gitu. Jadi ketika kadang habisnya kemana tuh Bang? Pertanyaan yang bagus. Kalau dulu sih habisnya kayak gitu-gitu lah. Tapi balance antara masa remaja, pengen coba-coba ya. Akhirnya begitu nikah udah. Jadi fokusnya lebih ke keluarga ya. Dan aset tabungan gitu. Tapi sempat lu berarti ada di iyalah anjay dulu mikir kayak kemana ya nggak jadi istilah gitu kan, nggak jadi apa-apa ya. Gue udah capek. Iya, udah apa-apa. Cari duit banyak. Iya, cuman setelah tarik ke belakang lagi, ya banyak gitu kayak misalnya udah bisa ngelunasin yang gimana gitu, mesti udah bisa intinya. Pada akhirnya tapi cuman meningkat juga ya ini. Iya harus. Kalau lu pernah deh menyesali, anjir duit gua tuh banyak banget lari ke sini? Gak pernah. Karena dari dulu gue lumayan udah bisa pos-posin tuh. Pos-posin? Jadi kayak pertama kali kantor gue pos. garing banget sih, kriuk abis. Kan di pos-posin. Crunchy banget. Iya di pos-posin misalnya pakai ini zaman sekarang kan zaman dulu pakai amplop gitu ya. Pakai burung dara. Burung merpati. Burung dara anjir. Mie itu mah. Iya. Yuk. Ya udah selesai. Malas gue. Ketawa tuh mereka sendiri sebenarnya. Gue biasa aja padahal. Lanjut. Dulu awal-awal tuh gue nggak pernah liburan. Gak pernah. Kenapa? Itu. Gue nggak pernah liburan, bukan karena duitnya ya intinya buat dipos-posin kayak ini buat tabungan, ini buat. Jadi itu belum ada budgetnya ya untuk liburan. Jadi kayak ya adalah yang bisa gue akalin liburan sama pakaian waktu itu. Awal-awal gue main tuh, sepatu gue sampai robek gue pakai men. Oh gitu. Iya. Tanya karena aja saking pengen nabungnya. Saking pengen nabungnya waktu itu. Iya sih, itu sebenarnya hal yang penting tuh, nabung, mengelola duit itu hal yang penting selain lu mencari. Terus kalau gaji lo itu yang terlihat apa? Yang terlihat nih yang menjadi harta benda kek, atau yang menjadi aset lu sampai hari tua kek, ada nggak? Apa ya? Ada nggak? Gimana ya bilangnya? Yang menjadi harta benda. Ada banget. Kalau ada. Wah, dia sih gila sih. Parah sih ada. Kelihatan lah. Kalau gue ada. Karena dulu gue tuh nggak tahu ya. Dulu tuh pas dari Surabaya pas berangkat ke Jakarta itu udah ngimpi banget. Nanti kalau maunya gue kerja jadi musisi, gue harus punya satu rumah, satu mobil, sama satu motor, itu aja cukup. Kesampaian. Sampai bahkan lebih ada ya. Alhamdulillah. Wih. Gue nungguin sombongnya dia keluar. Ternyata nggak sombong ya. Kalau lo, Bang? Kalau gue kira gue nggak ditanya. Ini udah oke lo padahal Bal, udah mau selesai.
Kalau gue sih tadi apa pertanyaannya, Ban? Apa? Ini Apa? udah Apa? jadi sesuatu Apa? apa? Lalu copet itu apa? Barang yang paling berkesan. Kalau gue tuh sebenarnya agak bodoh sih dari dulu sebelum nikah ya. Sampai sekarang. Siapa bilang lu dulu? Enggak, agak bodoh gue pengelolaan Ya. duit. Gue tuh agak bodoh. Oh, kalau itu sama, Bang. Gue juga. Bodoh banget gue dulu. Ada nih ya satu artis besar, gue nggak usah sebut lah. Biasanya musisi yang habis main sama dia 1 tahun aja itu pasti akan jadi sesuatu yang besar gitu. Nah, gue waktu itu kesampaian juga main sama si artis itu. Tapi teman-teman gue, loh kok nggak jadi apa-apa sih Bang? Cuma lu doang nih. Ya karena itu dia, gue terlalu banyak foya-foya kali dalam hidup gue dulu ya. Kemana tuh kalau boleh tahu? Foya-foya. Itu makanya gue lumayan. Gitu. Ini kalau pedikat kebangetan lu, Bang. Asli. Sok suci banget ya. Tapi ini pelajaran sih buat teman-teman ya. Itu dia. Bener, pelajaran banget sih. Itu dia pentingnya mengelola duit selain lu mencari ya. Betul. Lu mencari banyak tapi lu nggak pintar mengelola juga sama aja. Bener. Oke guys, kalau begitu sampai jumpa lagi di Aib Show berikutnya. Oke, kita mau ngeband dulu. Lagu apa nih? Fusion kali-kali sedap sih. Fusion. Jadi lo ini nih, jadi gue kecilin. Terima kasih sudah menyaksikan Aib Show. Jangan lupa subscribe dan saksikan terus Aib Show. Musik jadi asik, nonton Aib Show. Di rumah aja, mudah-mudahan